Suara saya terdengar, Bu Dewi? Ya, kita di belakang. Gitu makan.
Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sulawesi Selatan memiliki banyak lagu daerah yang menjadi saksi sejarah dan kekayaan budayanya. Melodi tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga menyimpan pesan, kisah, dan jejak peradaban yang pernah hadir di bumi Makassar. Salah satu yang paling dikenal adalah lagu berbahasa Makassar berjudul Amma Ciang. Lagu ini lahir pada pertengahan abad ke-20, diciptakan oleh Hong Eng Ji, seorang sastrawan keturunan Tionghoa yang hidup di Makassar. Judulnya berarti Mama Ciang atau Mama Ciang, dengan Amma bermakna mama, sementara Ciang diduga merujuk pada gelar kebangsawanan Tionghoa. Lirik Amma Ciang memotret keindahan alam Makassar dan keramahan penduduknya. Namun di balik itu tersimpan makna metaforis, menyinggung 3 warna bendera Belanda, merah, putih, dan biru, serta ungkapan kekaguman pada seorang gadis Belanda. Sebuah lagu sederhana namun kaya akan simbol sejarah dan pertemuan budaya. Hingga kini, Amma Ciang tetap abadi di hati masyarakat. Lagu ini sering dibawakan kembali oleh penyanyi Sulawesi Selatan, termasuk Udin Leaders yang mengeluarkan versi cover pada tahun 2020, serta Ismail Wahid dengan versi cover yang diunggah pada tahun 2021. Kehadiran versi-versi baru ini membuktikan bahwa Amma Ciang bukan hanya sekedar lagu lama, melainkan warisan budaya yang tetap hidup, menjaga identitas dan cerita masa lalu bagi generasi yang akan datang.
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini saya Dewi Satriani kembali berjumpa Anda di program acara kita, yaitu Apresiasi Budaya dan Lokal. Nah Sobat Budaya, gimana kabar hari ini? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat ya Sobat Budaya, amin ya rabbal alamin. Nah kali ini di program acara Apresiasi Budaya Lokal kita akan mengangkat topik ini terkait dengan tantangan dan peluang implementasi kurikulum bahasa daerah di sekolah. Nah, seperti apa pembahasan kita hari ini Sahabat Budaya? Melalui Zoom kita sudah tersambung dengan Bapak Dr. Jabarudin SPD MPD. Beliau adalah pengawas Bina SMP Pembina PPBDI Maros yang melalui Zoom yang akan membahas dengan pembahasan kita. Baik, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, sahabat budaya, melainkan identitas dan penjaga kekayaan budaya kita. Namun di tengah gempuran modernisasi dan kurikulum yang terus bertransformasi, tentunya muncul sebuah pertanyaan besar. Sejauh mana sekolah mampu menjaga eksistensi bahasa ibu bagi generasi muda? Baik, kita langsung aja menyapa narasumber kita yang melalui Zoom. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Iya, sapa Dewi aja Bapak ya. Baik. Oke Pak, kali ini kita akan membahas terkait dengan tantangan dan peluang implementasi kurikulum bahasa daerah di sekolah. Nah Bapak, bagaimana Bapak Jabar melihat peran kurikulum bahasa daerah dalam membentuk karakter siswa di tengah arus modernisasi saat ini? Silakan. Menurut saya sih Dewi, kalau kurikulum bahasa daerah itu bahasa daerah Bugis, Makassar, Toraja yang ada di Sulawesi Selatan itu punya peran yang sangat strategis ya dalam membentuk karakter peserta didik kita. Misalnya di dalam bahasa Bugis kita mengenal ada siri, ada pace, ada sipakatau, ada sipakainge, ada sipakalebih. Nah, nilai-nilai itu kan melambangkan atau mensimbolkan karakter agung daripada leluhur kita, di mana saling memanusiakan, saling mengingatkan, saling menghargai. Nah, di tengah arus modernisasi seperti saat ini yang begitu cepat ya, disinilah peran pentingnya bahasa daerah menjadi jangkar moral. Saya sebut sebagai jangkar moral dan benteng agar siswa tidak tercerabut atau terangkat dari identitas dan etika lokal kita, yaitu Makassar. Jadi sangat berperan ya, gitu. Ya, seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Nah ini sejauh mana Bapak melihat fleksibilitas kurikulum saat ini memberikan ruang bagi kearifan lokal untuk diajarkan secara efektif di sekolah? Kalau fleksibilitasnya sih sangat fleksibel dengan beberapa regulasi yang terkini ya. Sebut saja ya, melalui penerapan atau implementasi kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka yang diterapkan di satuan pendidikan atau di sekolah saat itu betul-betul memerdekakan, fleksibel betul bagaimana guru-guru kita itu diberi ruang untuk mengkontekstualkan ya pembelajarannya. Jadi sesuai dengan konteks lokalnya masing-masing. Jadi fleksibelnya. Nah, tantangannya jadi kalau menurut saya sih Dewi ya, tantangannya bukan pada regulasi, bukan pada aturan, tetapi sejauh mana keberanian dan kreativitas sekolah kita serta guru-guru kita itu dalam memanfaatkan ruang-ruang yang telah diberikan tadi itu untuk mampu mengangkat local wisdom itu, kearifan lokal itu secara bermakna. Jadi bukan, kalau menurut saya sih bukan, sekarang ini bukan dari tantangan regulasinya, tetapi tantangannya kepada guru-guru kita, sekolah kita mampu tidak memanfaatkan ruang yang telah diberikan yang sangat fleksibel itu. Iya. Jadi seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke, nah kita lanjut lagi nih.
apa kendala utama yang sering dihadapi siswa dalam mempelajari bahasa daerah? Apakah ada kesenjangan antara bahasa yang digunakan di rumah bahasa yang diajarkan di sekolah? Nah, ini menjadi persoalan pada pertemuan yang lalu ya, Iya. waktu di Pro 4 juga ini saya sampaikan bahwa ini yang menjadi tantangan utama kita. Kenapa? Iya. Karena ada kesenjangan terlalu jauh di antara sekolah dengan di rumah terkait dengan bahasa daerah kita. Kita di rumah Iya. itu sudah tercampur itu bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Iya. Yang ingin kita katakan bahwa kalau di rumah pakai bahasa daerah Tomo, Iya, benar. ya bahasa daerah Tomo, karena itu kan bahasa ibu, ya bahasa ibu. Iya. Nah, nanti di sekolah dilanjutkan lagi dengan ya termasuk kosakatanya, bagaimana Iya. bertutur dengan baik. Tetapi jangan di rumah itu menggunakan bahasa Indonesia, pakai bahasa ibu Tommy, maksudnya begitu. Jadi banyak siswa kita itu memahaminya secara pasif, Iya. bukan aktif. Nah, ada juga yang memahaminya secara lisan, Iya. tapi tidak bisa menulis. Iya, Kan iya, bahasa benar. itu dua, ada tulisannya, ada lisannya. Jadi Heeh. memang ada ya kesenjangan antara bahasa yang digunakan di rumah dan yang sering itu sudah bercampur dengan bahasa Indonesia seperti yang saya katakan tadi, Iya. dengan bahasa daerah baku yang diajarkan di sekolah. Jadi itu kan banyak mitu. Iya. Nah kira bahasa daerah padahal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya, nah kira karena Iya, itulah iya, yang iya. biasanya karena ibunya yang mengajarkan padahal bahasa Iya. Indonesia itu. Nah kira bahasa daerah. Nah ini yang kesenjangannya itu. Benar. Oke, Pak. Ini bagaimana Bapak melihat ketersediaan dan kompetensi tenaga pengajar bahasa daerah saat ini? Apakah sudah mencukupi secara kualitas dan kuantitas, Pak? Iya, ini menjadi problem bahasa daerah di sekolah ya. Iya. Problem utama ini baik dari sisi kuantitasnya jumlah guru kita maupun dari segi kualitas atau mutu guru kita itu masih belum ideal. Jauh, kalau saya katakan jauh dari ideal. Saya sering berkunjung ke beberapa sekolah bukan hanya di Maros tapi di Selatan. Iya. Banyak guru bahasa daerah itu berlatar belakang umum. Iya. Guru bahasa Indonesia mengajar bahasa daerah, guru lain mengajar bahasa daerah. Iya, Jadi iya, bukan iya. spesialis. Namun demikian kita tidak perlu tidak perlu berkecil hati karena ya bahasa daerah harus terus diajarkan. Iya, iya, Dan iya. ini pelatihan yang berkelanjutan, apalagi di sini kan kehadiran saya di sini sebagai pembina pendidik bahasa daerah bahasa daerah ya seluruh Iya. Indonesia. Jadi kita itu membangun suatu komunitas, Iya, ya, komunitas belajar guru. Jadi silakan semua guru-guru bahasa daerah, pendidik bahasa daerah, walaupun yang tidak berlatar belakang bahasa daerah, silakan bergabung di komunitas. Itu kita kembangkan, kita kembangkan kompetensinya, kualitasnya. Nah, sehingga kemudian kekurangan ini masih bisa diatasi lah secara bertahap, walaupun tanda petik bukan spesialisnya. Tetapi kalau untuk mengajarkan bisalah ya. Apalagi kan kalau orang Bugis Tonji, Iya. bukan Makassar Tonji, kan tinggal ditulis sedikit bisa mengajarkan. Iya, benar. Iya, iya. Oke, nah ini seberapa sulit mendapatkan referensi atau buku teks bahasa daerah yang relevan dan menarik bagi generasi Z? Ya, itu secara eksternal ya, tontonannya secara eksternal. Ini kan kecenderungan Gen Z sekarang kan anggap bahwa kalau belajar bahasa daerah itu jadul zaman itu Benar. dulu Iya. tradisional Miku, tidak modern lah. Nah, ini tantangan serius saya bilang ya. Iya. Utamanya buku teks bahasa daerah itu masih cenderung tekstual dan kurang visual. Sehingga kami ini di PPWBDI Sulawesi Selatan itu sudah membuat kurikulumnya, sudah bahkan ada bukunya yang beredar itu, Iya. di mana di dalam buku itu kita masukkan barcode yang bisa terconnecting dengan YouTube. Iya, iya, Ya, ketika benar. kita barcode itu, misalnya lagu-lagu daerah tadi nih yang diputarkan oleh Pro 4 kan, itu kan ada betul. di YouTube tuh. Jadi di buku itu kita pasang barcode-nya, linknya itu, ketika anak membarcode sesuai dengan materi itu terkonek langsung ke YouTube. Ini salah satu cara, Iya, ya. iya, iya, Bagaimana ketersediaan literatur itu bisa menarik minat Gen Z kita, ya, sehingga kemudian ada mendekatkan dengan dunia mereka ya. Jadi kalau
tanpa inovasi bahan ajar seperti yang saya katakan tadi ini, maka saya khawatir minat belajar akan sulit tumbuh ya. Iya. Kalau kita tidak mendekatkan. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada teman-teman guru Mm-mm. membuat suatu inovasi di mana bahan-bahan ajarnya itu Mm-mm. apa namanya mendekatkan genset, yaitu dengan visualisasi di digital, secara digital. Mm-mm. Oke, Pak Dokter, seberapa besar pengaruh penggunaan bahasa gaul atau bahasa asing di lingkungan sekolah terhadap minat siswa mempelajari bahasa daerah? Nah, ini pengaruhnya cukup besar. Nah, saya belum Uh-uh. pernah menemukan ada kursus bahasa daerah yang ada kursus bahasa bahasa Uh-uh. asing ini ya. Pengaruhnya cukup besar lah. Iya, iya, Di iya. mana bahasa gaul ya, tanda petik yang Mm-mm. termasuk bahasa gaul dan bahasa asing itu dianggap lebih prestisius. Iya, Ketika anak-anak kita bisa berbahasa asing, maka itu dianggap prestasi. iya, iya. Tapi ketika mampu berbahasa daerah dengan lafaz yang bagus, dengan tulisan, itu bukan apa namanya prestasi. Mm-mm, mm-mm. Anggap ya belum prestasi. Namun ini bukan untuk dilawan. Iya. Jadi ini bahasa asing ini bukan untuk dilawan, bukan. Mm-mm. Tetapi atau melainkan dijembatani, ya, Iya. dijembatani bagaimana bahasa daerah itu harus Mm-mm. ditampilkan menjadi sesuatu yang relevan. Jadi Iya. bukan kuno. Jadi jargonnya kan sekarang apa ya? Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, Mm-mm. lestarikan bahasa daerah. Iya. Jadi ini tiga bahasa ini bukan untuk dilawan dan saling dipertentangkan, tetapi Iya. mari sama-sama bertumbuh. Ya, Mm-mm. jadi bahasa daerah itu dilestarikan dengan cara apa? Ya, revitalisasi bahasa daerah seperti yang kita bahas pertemuan yang lalu di Pro Iya. 4 juga. Mm-mm. Oke. Nah, bagaimana peluang pemanfaatan teknologi seperti aplikasi atau media sosial untuk membuat pembelajaran bahasa daerah menjadi lebih keren di mata siswa SMP, Pak? Peluangnya sangat besar. Saya sangat mengagumi teman-teman guru kita. Saya biasa searching, mencari sih ya di Heeh, media sosial, mau di TikTok, mau di heeh, FB, mau di YouTube dan media-media sosial lain. Itu guru-guru kita itu sangat kreatif ya, iya, sangat kreatif di dalam memanfaatkan teknologi digital ini mm-mm, di dalam pengembangan ya bahasa iya, daerah. Termasuk hari ini yang kita lakukan podcast berbahasa daerah, mungkin nanti ada mm-mm, seperti perompak. Saya kira itu salah satu peluang untuk pemanfaatan teknologi. mm-mm, Hingga konten humor pun lokal saya temukan iya, menjadi sarana efektif ya iya, di media sosial ya. Itu ada heeh, konten-konten humor dalam bahasa daerah. mm-mm, Nah, jika bahasa daerah kita ini hadir di iya, ruang-ruang digital siswa, mm-mm, maka ia akan terasa keren ya mm-mm, dan hidup. Kenapa? Karena itulah ruang-ruang anak-anak kita. Jadi jangan manfaatkanlah media sosial itu, teknologi itu, masukkan ke sana karena disitulah ruangnya anak-anak kita, genset kita. Nah, ketika itu ada, maka mm-mm. salah ini bahasa daerah kita ini akan tetap hidup. Iya. Oke, baik Pak Dokter, sebelum kita lanjut lagi dengan beberapa pertanyaan nih, kita dengarkan dulu yang berikut ini Pak ya, biar kita terhibur lagi. Baik.
Saba alina wijato sugi iya to pedi. Saba alina wijato sugi iya to pedi. Baik, kita masih bersama di program acara yaitu apresiasi budaya lokal untuk malam hari ini dengan tantangan dan peluang implementasi kurikulum bahasa daerah di sekolah dengan Bapak Dr. Jabarudin SPD MPD. Iya, langsung aja kembali kita menyapa untuk Bapak Dokter. Pak Dokter, Ya, Dewi. iya, kita lanjut lagi ya. Ya. Iya, Pak Dokter, inovasi atau metode apa ini yang paling efektif yang pernah Bapak terapkan untuk membangkitkan antusiasme siswa di kelas? Saya banyak melihat Iya. banyak metode yang efektif yang dilakukan oleh guru-guru kita. Dan kalau saya ditanya metode apa yang paling efektif, saya katakan bahwa metode yang paling efektif dalam pembelajaran bahasa daerah adalah metode pembelajaran yang berbasis proyek ya. Iya. Proyek. Berbasis proyek. Kenapa saya katakan demikian? Karena anak-anak mengalami. Jadi misalnya drama pendek. Bagaimana anak-anak kita mampu menutur bahasa daerah, drama pendek lakonkan. Apalagi kalau drama pendeknya itu berlatar belakang dengan cerita lokal kan. Iya. Kemudian berikutnya adalah proyek tentang cerita rakyat tetapi dikemas dalam bentuk modern. Nah, itu kan untuk mendekatkan juga anak-anak kita kepada dunianya. Nah, ataukah proyek vlog berbahasa daerah. Iya. Jadi ataukah lomba membaca berita bahasa daerah. Nah, ketika siswa kita ini diberi ruang-ruang yang untuk berkreasi, Iya. saya kira antusiasmenya mereka akan meningkat drastis. Nah, ruang berkreasi itu diperoleh dari metode atau inovasi pembelajaran yang berbasis proyek. Gitu. Itu kalau menurut saya. Iya, iya, oke. Nah, ini sejauh mana kegiatan di luar jam pelajaran seperti lomba sastra, seni pertunjukan, atau hari wajib bahasa daerah membantu penguatan kurikulum di sekolah, Pak? Selama ini sejauh ini kan sekolah bahkan beberapa pemerintah daerah bahkan balai bahasa sendiri di Makassar. Itu kegiatan seperti lomba sastra daerah sering dilakukan, pentas seni, ya festival bahasa ibu, dan hari bahasa daerah diwajibkan untuk berbahasa daerah. Itu sangat membantu. Ini semua akan memperkuat pembelajaran formal dan memberi pengalaman nyata bahwa bahasa daerah, ini pentingnya, bahwa bahasa daerah itu bukan hanya pelajaran, tetapi praktik hidup. Ini yang harus disampaikan ke anak kita, bahwa bahasa daerah sebenarnya itu adalah bukan hanya pelajaran, tapi praktik hidup. Kenapa? Karena ya di bahasa daerah kan hidup di daerah, harus kita berbahasa daerah. Jadi bahasa daerah itu ada praktik hidup. Sehingga kegiatan di luar jam pelajaran itu sangat bagus, efektif. Iya, iya. Oke. Nah, Pak Dokter, menurut Bapak, apa peran yang seharusnya diambil oleh orang tua agar apa yang diajarkan di sekolah tetap sinkron dengan kebiasaan di rumah? Saya sering katakan begini. Iya. Orang tua itu adalah guru pertama dan utama anak. Rumah adalah sekolah pertama dan utama anak. Jadi itu orang tua jangan serahkan sepenuhnya ke sekolah. Karena yang pertama dan utama itu adalah orang tua dan keluarga. Coba mungkin lihat. Siapa yang pertama mengajarkan bahasa daerah kepada anak? Kita orang tua. Di mana itu pertama diajarkan? Iya, di rumah. Jadi kalau ini diajarkan di rumah, orang tua memahaminya semua dengan ini, yang perlu menjadi teladan dalam menggunakan bahasa daerah di rumah. Meskipun sederhana, tetapi sinkronisasi rumah dan sekolah itu penting. Iya, benar. Biar apa? Pembelajaran kita itu tidak hanya berhenti di ruang-ruang kelas, tapi keluar. Jadi kalau ke rumah emang bahasa daerah tongji, bahasa daerah tongji di sekolah kata bahasa daerah, di rumah kata bahasa daerah. Jadi sinkron itulah perannya. Jangan setengah mati di sekolah mengajarkan bahasa daerah.
Sampai di rumah mak bahasa Ugi, mak bahasa Makassar, tidak ada sinkron jadi Benar. begitu. Iya, iya, iya. Nah, ini bentuk dukungan seperti apa yang paling diharapkan dari pemerintah daerah Hmm. maupun pihak sekolah untuk memajukan pelestarian bahasa ini? Seperti saya katakan di awal ya, Iya, bahwa iya. sebenarnya bukan diregulasi, bukan diaturan. Mm-mm. Sebenarnya sekarang itu pemerintah sudah memberikan kebijakan yang luar biasa ya, fleksibilitas. Iya. Hanya memang belum terimplementasi ke pelatihan guru, ya, Mm-mm. pelatihan guru. Jadi itu yang penting ya, Iya. diharapkan dukungannya pelatihan guru. Mm-mm. Kemudian apalagi penyediaan bahan ajar yang kontekstual. Nah, yang Mm-mm. tidak kalah pentingnya semua adalah dukungan anggaran, Iya, ya, iya. dukungan anggaran untuk kegiatan kebahasaan yang dibutuhkan. Nah, kalau Mm-mm. itu dilakukan, maka saya yakin dan kita semua yakin bahwa pelestarian bahasa daerah itu Mm-mm. tidak hanya dibebankan kepada guru semata, tapi ini Iya. harus digotong royong, Mm-mm. harus semua terlibat. Jangan dong hanya guru jadi disuruh ajarkan bahasa daerah anak-anak sementara Iya, iya. tidak dikasih anggaran, tidak dikasih kebijakan, tidak dikasih Mm-mm. pelatihan. Mm-mm. Kasih tong jangan hanya disuruh lestarikan bahasa daerah, tapi tidak ada pelatihannya, tidak Iya, ada benar. disiapkan bahan ajarnya. Nah, Mm-mm. itu ya dukungan Oke. jarak. Oke, Ya. sip. Nah, apa indikator utama yang Bapak gunakan untuk menilai bahwa implementasi kurikulum bahasa daerah di SMP ini telah berhasil? Indikatornya saya katakan indikatornya utamanya itu bukan dinilai. Iya, iya. Ada itu anak sekolah ketemu ke anak 9 bahasa daerah anak, tapi ku tanya ke bahasa daerah tidak bisa nak jawab. Waduh. Jadi jadi bukan dinilai. Kalau saya bukan dinilai, ya. Mm-mm. Tetapi keberanian siswa menggunakan bahasa daerah itu, Mm-mm. keberaniannya serta sikap bangganya Mm-mm. mereka itu terhadap identitas lokalnya. Iya, iya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Masa orang lain disuruh bangga dengan bahasa kita? Iya. Jadi ini indikator yang utama kalau saya, identitas lokal bangga dan meningkatnya penggunaan bahasa daerah di dalam kegiatan sekolah. Iya, Kan iya. bagus dong itu tuh kalau misalnya ada satu hari mak bahasa daerah orang di, Betul. di kantor-kantor itu mak bahasa daerah tuh orang. Iya, iya, cocok Nah, ya. bagusnya tuh Iya, iya. pakai bahasa lontar baju lontar orang bagus. Heeh. Itulah indikator keberhasilannya ini. Bukan Mm-mm. dari segi nilai dapat 9 dapat 8 disuruh tulis lontar tidak bisa, Iya, ditulis iya. bahasa daerah tidak bisa. Jadi bukan dinilai tapi di mana diimplementasinya keberaniannya menggunakan bahasa daerah dan bangga atas identitas jati dirinya. Itu indikatornya itu. Benar. Oke, Bapak, apa pesan Bapak bagi para siswa dan rekan sejawat agar bahasa daerah tidak hanya menjadi mata pelajaran formal, tetapi tetap menjadi identitas yang dibanggakan, Pak? Sering saya katakan bahwa Mm-mm. bahasa daerah bukan beban masa lalu. Iya, Jadi orang mengatakan bahasa daerah itu masa lalu. Siapa pilih? bahasa Siapa? jadul. Iya bahasa jadul. Jadi karena dianggap bahwa bahasa daerah itu ada beban masa lalu. Aduh. Tetapi kalau saya, bahasa daerah itu harus menjadi bekal masa depan. Benar. Iya. Jadi bahasa itu, daerah itu ya adalah jati diri. Iya, iya, iya. Jika kita menjaganya, berarti kita sedang menjaga siapa diri kita sebenarnya. Jadi coba membanding kalau tidak ada persaudaraan, mana nih ada orang Bugis, mana nih orang Mangas. Nah yang menunjukkan identitas kita itulah bahasa. Benar. Iya, kalau misalnya pakai bahasa Indonesia semua kita Iya, coba iya. tidak ditahu gitu. Orang apa kita orang apa. Tapi kalau langsung kita pakai bahasa Bugis itu Iya, Bugis toh, Wah. bahasa maka jadi di sini kita harus sedang menjaga siapa diri kita sebenarnya. Itu. Oke, baik. Sebagai closing statement terkait dengan topik kita hari ini, apa yang ingin kita sampaikan karena kita udah di penghujung acara? Silakan, Bapak. Ya, bahasa daerah akan tetap hidup bukan karena diwajibkan, Iya. tetapi karena dicintai. Mm. Tugas kita di sekolah adalah menyalakan cinta itu agar bahasa daerah tidak hanya diajarkan tetapi dihidupi dan dibanggakan. Itu. Oke.
Baik, kalau begitu Pak Dokter selamat melanjutkan aktivitas tak kembali. Terima Baik, kasih Dewi. karena sudah memberikan ruang dan memberikan waktunya pastinya untuk program acara kita di Apresiasi Budaya Lokal. Makin sukses selalu, sehat selalu Pak Dokter ya. Terima kasih Dewi. Iya. Sukses juga untuk Pro 4 RRI Makassar. Amin ya Allah, terima kasih. Sampai jumpa Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Iya. Baik sahabat budaya, demikian perbincangan kita, obrolan kita di Apresiasi Budaya Lokal dengan Bapak Dr. Jabarudin SPD MPD. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk Anda. Saya pamit juga di program acara ini. Assalamualaikum, sampai jumpa.